Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini di dalam ibadah umum, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kiranya firman Allah akan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang kuat di tengah-tengah badai. Kita tahu bahwa sekarang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, masalah. Jadi bukan bangsa Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia bangsa-bangsa yang ada mengalami kesulitan. Dan pagi hari ini bagaimana kita bisa kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan yang ada. Oleh sebab itu kita akan kembali kepada kebenaran firman Allah. Kiranya firman Allah akan memberkati kita semuanya. Firman Allah mendorong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah. Firman Allah terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar. Sekali lagi, kuat di tengah-tengah badai, kuat di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Mari sama-sama kita akan kembali kepada kebenaran firman Allah. Bagi kita orang-orang yang percaya, kalau saya dan saudara rindu ada pertolongan yang daripada Allah, saya percaya inilah kebenaran firman inilah yang akan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-46, Tuhan tidak mau di dalam pengiringan kita kepadanya. Tuhan tidak mau dalam kepercayaan kita kepadanya hanya di bibir saja, dibicarakan saja, hanya sebuah teori saja. Tetapi Tuhan mau setiap kita melakukan semua apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, pada saat Yesus berbicara tentang hal ini, ia berbicara di hadapan banyak orang. Yesus berbicara di hadapan banyak orang, dan kebiasaan pada saat itu orang-orang Yahudi, apalagi para pemimpin agama Yahudi, kebiasaan mereka melakukan hanya sekedar sebatas rutinitas saja, di luarnya saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Tuhan rindu buat setiap kita. Seperti firman Allah katakan, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau saya
dan saudara rindu, saudara kuat di tengah-tengah badai. Apa kata Tuhan? Kita melihat sama-sama. Sebelum jauh kita melihat, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Saudara, penting sekali. Sangat penting mendengar dan melakukan semua apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Saudara, saya mau bertanya, manakah yang penting? Manakah yang penting, mendengar atau melakukannya? Mana yang penting menurut saudara? Mendengar firman Allah atau melakukan firman Allah? Saudara renungkan dan saudara boleh jawab. Mana yang penting? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat saya semua sama-sama penting. Mendengar firman Allah dan melakukannya. Bagaimana kita mau melakukannya kalau kita tidak mendengar? Lalu hanya mendengar saja, tetapi tidak melakukan, Tuhan pun juga tidak senang. Tetapi pagi hari ini sama-sama kita akan belajar mendengar firman Allah dan melakukannya. Tapi sebelum kita membahas ini, ada satu pertanyaan. Mengapa kita melakukannya? Mengapa kita bisa melakukannya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca ayat 18 sampai 23. Kita akan membagi 4 bagian. Yang pertama, ayat 18 dan 19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampasnya, yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 4. Yang pertama ditabur, jatuh di pinggir jalan. Apa artinya? Kita tadi sudah mendengar dan sudah membacanya. Setelah mendengar firman, tetapi tidak mengerti, berbahaya. Mengapa tidak melakukannya? Karena setelah mendengar, orang itu tidak mengerti. Sehingga si jahat, iblis, merampas firman Allah. Contoh, Yohanes 14 ayat 6, saudara pasti tahu apa itu isinya. Tetapi banyak orang yang sudah mendengar, tetapi tidak mengerti. Sehingga si jahat, iblis, merampas firman Allah. Seharusnya mereka mendengar firman Allah dan mereka mengerti, dan mereka pasti melakukannya. Mereka mau percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan, yang sanggup menyelamatkan. Tapi karena mereka tidak mengerti. Saya berikan contoh yang lainnya, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi orang gak mengerti. Banyak orang gak mengerti, gak paham. Sehingga si jahat mengambil, merampas firman Allah ini. Lalu firman Allah yang berbicara tentang soal ibadah. Bagaimana banyak juga orang yang gak ngerti, sehingga mereka menyepelekan soal-soal ibadah.
soal memberi, ada banyak dan lain-lain. Mereka tidak melakukannya karena mereka setelah mendengar, mereka tidak mengerti, sehingga si jahat merampas firman Allah itu. Pagi hari ini, setelah saudara mendengar, biarlah saudara mengerti, supaya firman Allah itu bisa bertumbuh di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi, saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik bagaimana engkau mendengar. Kiranya engkau mengerti supaya si jahat tidak merampas firman Allah yang sudah kita dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, setelah mendengar firman Allah, menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar, sehingga tahan sebentar saja, lalu meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah mendengar dengan senang, mendengar dengan sukacita, tetapi firman Allah itu hanya sebentar, karena ada persoalan, karena ada masalah, sehingga firman Allah itu tidak bertumbuh. Saudara, pagi hari ini, setelah saudara mendengar, saudara menerima dengan gembira, biarlah firman Allah itu tetap berakar, sekalipun persoalan, masalah silih berganti, bahkan firman Allah katakan penganiayaan itu datang, engkau boleh tetap kuat, dan firman Allah itu akan bertumbuh. Puji Tuhan. Yang ketiga, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Saudara, yang ketiga, mendengar firman Allah, lalu khawatir akan kehidupan ini. Bahkan terjemahan yang lain, cinta akan uang, padahal akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, waktu engkau mendengar firman Allah, jangan engkau pernah khawatir. Firman Allah katakan, janganlah engkau khawatir apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Karena Allah Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau membutuhkan. Pagi hari ini, jangan engkau pernah khawatir. Karena kekhawatiran itu akan menghimpit firman Allah, sehingga firman Allah itu tidak akan pernah bertumbuh, bahkan berbuah. Jadi waktu engkau mendengar firman Allah, percayalah, Allah akan memelihara seluruh hidup kita. Jangan pernah engkau khawatir di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini. Jangan engkau khawatir akan hidupmu. Hidup kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena firman itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang keempat, yang terakhir, setelah mendengar firman Allah, mengerti. Dan saya percaya setelah mengerti, ia melakukannya, sehingga firman itu bertumbuh serta berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya waktu saudara dan saya mendengar firman Allah,
Kiranya apa yang engkau dengar, engkau boleh mengerti. Dan saya percaya engkau pasti melakukannya. Haleluya. Sehingga firman Allah itu bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, itulah mengapa kita melakukannya. Karena waktu kita mendengar firman Allah, kiranya kita mengerti, kita paham apa yang firman Allah mau di dalam seluruh hidup kita. Setelah kita mengerti, kita mau melakukannya. Ya. Puji Tuhan, kita kembali ke Injil Lukas tadi. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Kita melihat sama-sama ayatnya yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah banjir, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, rumah itu kokoh? Firman Allah digambarkan karena orang itu waktu mau membangun, ia menggali dalam-dalam lalu meletakkan dasarnya. Kalau renungan harian kita hari Jumat yang lalu, bagaimana dasar sebuah kekristenan kita, sebuah pengiringan kita kepada Tuhan adalah Kristus. Dasar kekristenan, dasar bangunan kekristenan adalah Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar dan melakukannya seperti orang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kokoh ketika air bah, ketika masalah, ketika persoalan, ketika kekurangan, beban berat melanda, menimpa, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sekali lagi, kokoh dibangun. Demikian juga kekristenan kita. Kalau saudara dan saya kuat di tengah-tengah badai, kokoh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, kiranya waktu saya dan saudara mendengar kebenaran firman Allah, kiranya yang saudara dengar, saudara mengerti dan melakukannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, pagi hari ini, badai sedang melanda, banjir sedang menyerang, tapi biarlah bangunan kekristenan kita tetap berdiri kokoh
karena dibangun di atas dasar batu, di atas dasar Kristus. Saudara mendengar, mengerti, dan melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Kuat di tengah-tengah badai, tidak goyah sekalipun banjir melanda. Saudara, kalau di dalam Lukas pasal 6 ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau saya dan saudara setelah mendengar firman Allah, saudara dan saya mengerti akan kebenaran firman Allah, tetapi tidak mau melakukannya. Digambarkan saya dan saudara membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Waktu banjir melanda, waktu persoalan melanda, rumah itu akan roboh, kekristenanmu akan roboh, kepercayaanmu akan roboh, imanmu akan roboh, karena tidak melakukan firman Allah. Tapi saya percaya pagi hari ini setiap kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya waktu saudara mendengar firman Allah, saudara mengerti, saudara melakukannya, saudara tetap kuat walaupun ada badai topan menerpa, ada banjir melanda, kekristenanmu tetap kuat. Si iblis tidak akan sanggup merampas firman Allah. Kekhawatiran tidak akan menghimpit firman Allah. Saya percaya apapun keadaan kita, kita mau tetap di dalam Tuhan, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya, karena begitu besar kasih Allah akan kita semuanya. Pagi hari ini kita diingatkan dengan perjamuan Tuhan, bagaimana Yesus sudah menanggung semua persoalan masalah yang kita hadapi di atas kayu salib. Dia sudah menderita. Pagi hari ini kiranya perjamuan kudus, perjamuan Tuhan pagi ini mengingatkan kita semuanya. Saya dan saudara tetap kuat di tengah badai, tetap kuat di tengah persoalan. Jangan lihat persoalanmu, jangan lihat badai itu, tetapi lihatlah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa pelanggaran kita. Dia yang menopang seluruh penderitaan kita. Puji Tuhan, haleluya. Setelah saudara mendengar firman Allah pagi hari ini, saudara mengerti firman Allah pagi hari ini, saya percaya saudara melakukannya, sehingga saudara tetap kuat di tengah-tengah badai kesulitan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan makan minum perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Allah menguatkan kita semuanya. Bahkan perjamuan Tuhan pagi hari ini mendorong kita sehingga kita boleh mengerti akan firman Allah. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, glory bagimu ya Allah. Glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
akan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kiranya kita semuanya tetap kuat di tengah-tengah badai hidup kita masing-masing. Semuanya merasakan badai itu, semua merasakan kesulitan itu. Tetapi bagaimana kita masing-masing pribadi lepas pribadi boleh kuat di tengah badai? Firman Allah sudah kita dengar. Waktu engkau mendengar firman Allah, kiranya firman Allah kita mengerti. Dan bukan sebatas kita mengerti, tetapi kita mau melakukannya. Saya percaya engkau tetap kuat karena engkau melakukan kebenaran firman Allah. Ada Roh Kudus yang akan menopangmu. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Siapkan perjamuan Tuhan pagi hari ini. Siapkan perjamuan. Siapkan hati kita, seluruh hidup kita. Bagaimana Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia menderita bagi kita orang-orang yang berdosa, supaya saya dan saudara boleh tetap kuat di tengah-tengah badai persoalan hidup kita masing-masing. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Glory bagimu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
roti itu tinggi-tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara ambil cawan. Saudara angkat cawan itu. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Apapun badai yang menerpa hidupmu, saudara akan tetap kuat karena saudara mendengar dan melakukan semua kebenaran firman Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pagi ini datanglah kepadanya yang mempunyai hidup yang berkuasa atas semua. Datang dan hampirinya. Naikkan doa kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah apa yang kami sudah dengar dengan firman Allah, kami mau melakukannya. Roh Kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu boleh melakukannya. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang akan selalu menopang, menolong hidup kami. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu ya Allahku. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang mengenal seluruh hidup kami. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan dengan seluruh persoalan masalah apapun juga. Kiranya Tuhan buka jalan. Biarlah mereka terus mengasihi Tuhan, takut akan Allah, melekat tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dengan semua persoalan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan buka jalan. Bahkan setiap kebutuhan keperluan jemaat-Mu, Tuhan selalu mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang meminta-minta. Semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat para pemimpin bangsa kami, diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dijauhkan dari krisis resesi yang ada dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari sakit penyakit yang ada dalam nama Yesus. Uluran tangan-Mu atas bangsa kami, diselamatkanlah bangsa kami Indonesia, diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat lingkungan kami di tempat ini. Tuhan yang memberkati setiap kami semuanya. Ada berkat yang dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang terlalu baik. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha.
Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.